Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 5 bersama Ibu Indro Salina Sibuya dengan pokok bahasan penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini mungkin kamu sudah mencoba untuk mencari data dari beberapa orang kelas kamu. Nah, di sini data-data yang sudah kamu peroleh tersebut akan kita bahas bagaimana cara pemanfaatan data tersebut. Untuk penyajian data dapat ditampilkan dalam dua bentuk, yaitu satu, bentuk tabel, yang kedua, bentuk diagram. Artinya, data yang kamu sudah dapatkan kemarin dari kelas kamu akan disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Untuk di kelas 5, yang dipelajari adalah bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, seperti yang ada tampilan pada slide ini, diagram garis itu dibentuk oleh satu buah garis, sedangkan diagram batang itu ditampilkan dalam bentuk batang. Diagram lingkaran disajikan dalam bentuk persentase, yang mana nanti akan ditampilkan satu lingkaran dan dibagi atas beberapa bagiannya yang disebutkan dengan persentasenya. Nah, ini contoh bentuk-bentuk penyajian data. Yang kita ambil adalah contoh dari data nilai murid kelas 5C sebagai berikut. 75 ada beberapa anak, ada 8 anak. 80 ada 10 anak. 85 ada 7 anak. Nilai 90 ada 5 anak. Dan nilai 95 ada 2 anak. Nah, data ini akan diubah atau dibuat dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, untuk memulainya berarti anak-anak harus tahu dulu berapa jumlah muridnya. Jangan nanti salah hitung. Nah, dari data ini berarti jumlah murid kelas 5C ada 32 anak. Bagaimana cara mengubahnya data tersebut ke dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram? Mari kita lanjutkan. Nah, ini data yang tadi diubah dalam bentuk tabel. Sudah kelihatan? Tabelnya terdapat 2 kolom, yaitu kolom nilai, kolom jumlah. Nilai di sini diisikan jumlah nilai yang diperoleh oleh anak kelas 5C tadi. Ada 75, 80, 85, 90, dan 95. Jumlah yang nilai 75 ada 8 orang. Yang nilai 80 ada 10 orang. Yang 85 ada 75 orang, yang nilai 90 ada 5 orang, dan 95 ada 2 orang. Jadi total keseluruhan jumlah muridnya adalah 32 orang. Ini data dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita mau ubah ke bentuk diagram garis. Ini adalah diagram garis dari data anak kelas 5 tadi. Caranya bagaimana? Sebelum membuat diagram garis, terlebih dahulu data yang ada diubah dalam bentuk tabel untuk memudahkan penentuannya nanti.
Yang pertama itu untuk membuat diagram garis adalah buatkan dulu garis horizontal dan vertikal. Nah, untuk garis horizontalnya nanti dibuatkan titik yang berisi nilai anak yang diperoleh. Untuk yang vertikal diisikan dengan titik-titik, dibuatkan titik-titiknya berdasarkan jumlah anaknya yang memperoleh nilai dari masing-masing nilai tadi. Yang ketiga, hubungkan titik dari garis vertikal dengan garis horizontal. Ya, berarti di sini karena tadi anak yang bernilai 75 ada 8 orang, berarti tarik garis dari nilai 75 ke atas dan ketemukan dengan jumlah 8 orang. Nah, di situ di titik pertemuan itu diletakkan satu titik. Begitu juga dengan nilai 80. Tadi jumlahnya orang yang memperoleh nilai 80 ada 10 orang. Berarti ketemukan tarik garis dari nilai 80 ke atas sampai bertemu dengan jumlah 10 anak tadi tarik juga, nanti ketemu di satu titik. Nah, itu diberi tanda titiknya. Di situ nanti dilanjutkan lagi dengan yang 85. Yang 85, nilai 85 jumlahnya ada 7 anak. Berarti dari titik 85 tarik garis ke atas dan ketemu dengan jumlah yang 7 tadi. Tarik garis dari angka 7 ke kanan, dari 85 ke atas akan ketemu satu titik, ditandai titiknya. Begitu juga dengan 90. Tarik garis dari 90, karena yang mendapat nilai 90 ada 5 anak, berarti dari angka 5 tarik ke kanan sampai ketemu dengan garis 90 tadi. Demikian selanjutnya untuk nilai 95. Tarik garis dari titik 95 ke atas dan dari jumlah 2 tadi ke kanan sampai ketemu di satu titik. Nah, titik-titik ini ketemukanlah dia dengan satu garis. Inilah yang disebut dengan diagram garis. Oke? Nah, jelas ya? Dipahami dulu. Jadi, untuk yang di garis horizontalnya itu adalah nilai yang diperoleh anak. Sedangkan untuk yang vertikal itu adalah jumlah dari muridnya yang memperoleh nilai dari masing-masing nilai tadi. Itu tidak harus 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tidak harus itu ya. Itu bisa diubah sesuaikan dengan data yang kamu peroleh. Nah, untuk berikutnya saya harap ini sudah paham. Yang berikut ada contoh soal. Ini ada contoh soal dari beberapa anak yang telah mengumpulkan data tentang ukuran sepatu yang mereka pakai. Dari data ini coba buatkan data ini ke dalam bentuk tabel dan diagram garis. Ingat caranya ya. Di sini ada caranya. Buatkan dulu dalam bentuk tabel. Kemudian tentukan berapa jumlah anak yang ukuran sepatunya 33, 34, 35, 37, 38, dan 39. Setelah ditentukan jumlahnya, kemudian buatlah garis horizontal dan vertikal. Nah,
Untuk garis ini, untuk garis yang horizontal, letakkan di sana titik-titik ukuran sepatu, berarti 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Untuk yang vertikalnya, tentukan titiknya, yaitu berapa jumlah anak dengan ukuran sepatu 33, 34, 35, dan seterusnya. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan atau menghubungkan garis dari titik-titik vertikal dan titik horizontal sampai nanti terbentuk diagram garis. Oke? Nah, ini tugas kamu yang harus kamu kerjakan. Nah, jangan lupa hasilnya nanti difoto dan dikirim ke classroom. Oke? Ibu tunggu hasil pekerjaannya ya. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan ingat, jaga kesehatan. Oke? Sampai di sini. Terima kasih.